Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kembali bertemu dengan saya, Bapak Sofi'i. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian untuk kembali belajar bahasa Indonesia. Materi kita pada saat ini adalah teks narasi. Dalam pembahasan kita pada saat ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentang pengertian teks narasi. Yang kedua, ciri-ciri teks narasi. Ketiga, tujuan narasi. 4, struktur narasi. Kelima, unsur-unsur narasi. Yang keenam, jenis-jenis narasi. 7, langkah-langkah menulis karangan narasi. Dan yang kedelapan, ini nanti akan disajikan contoh teks narasi. Ada 8 hal ini yang akan kita kupas, kita bahas sebagai pendalaman materi tentang teks narasi. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, kita awali saja dengan pengertian teks narasi. Bisa dilihat di tayangan layar HP-mu atau laptopmu. Ini yang saya blok ini. Teks narasi atau disebut juga paragraf naratif adalah karangan berbentuk kisahan yang terdiri atas kumpulan yang disusun secara kronologis atau menurut urutan waktu, sehingga menjadi rangkaian cerita yang lengkap. Ini tentang pengertian teks narasi, ya. Nanti kalian sambil mendengarkan, sambil menyimak, boleh dicatat hal-hal yang penting sebagai rangkuman. Arti lain dari narasi bisa diamati ini. Narasi merupakan salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Narasi bisa berupa fiksi. Tolong diingat, narasi bisa berupa fiksi dan dapat pula non-fiksi. Ini penting ini. Narasi dapat dijumpai pada karya seperti cerpen, biografi, novel, dan lain sebagainya. Itu pemahaman tentang pengertian teks narasi. Selanjutnya anak-anak, ini ciri-ciri teks narasi. Bisa kalian amati di layar kalian masing-masing, ya. Untuk mengenali sebuah teks atau paragraf narasi dan sekaligus untuk referensi membuat karangan, ya, karangan narasi atau teks narasi, maka harus mengenali dulu ciri-cirinya, yaitu ciri-ciri dari teks narasi tersebut. Adapun ciri-cirinya bisa kamu lihat di sini. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Jadi yang pertama ciri-cirinya menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, cirinya dirangkai dalam urutan waktu. Ini kamu harus paham ini. Dirangkai dalam urutan waktu. 3, ini ada konfiks. Mengandung konfiks. Konfiks itu apa? Konfiks itu adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran. Jadi imbuhan ini, perpaduan awalan dan akhiran ini menyatu, ya, menjadi satu kesatuan tunggal. Ini disebut konfiks, ya. Contoh, ada konfiks kean dalam kata keindahan ini, ya. Asalnya dari indah, mendapat konfiks kean menjadi keindahan, ya. Begitu juga berikutnya ini ada konfiks pean, pengiriman
dari kirim, mendapatkan konflik peran menjadi pengiriman. Ini kalau konflik peran, contohnya ini pergaulan, asalnya dari kata gaul menjadi pergaulan. Konflik beran, berpandangan, ini asal kata pandang, mendapat konflik beran menjadi berpandangan. Konflik senya, setibanya, ini asal kata dari tiba, mendapat konflik senya. Konflik mekan, contoh menyelesaikan, ini asal kata dari selesai menjadi menyelesaikan, ya. Dulu bukan menselesaikan tapi menyelesaikan. Tolong diingat. Ya. Berikut yang keempat, ciri yang keempat itu menggunakan kata ulang. Insya Allah kalian sudah paham betul tentang kata ulang, ya. Mungkin waktu kamu di MI atau di SD dulu sudah diajarkan oleh bapak ibu gurumu tentang kata ulang. Kata ulang atau proses pengulangan atau dikenal dengan reduplikasi. Jadi nanti kalau ada istilah reduplikasi itu sama saja dengan kata ulang, ya. Yaitu pengulangan satuan gramatik baik seluruhnya maupun sebagian. Dan dalam hal ini ada yang berupa variasi, fonem atau tidak. Hasil pengulangannya disebut kata ulang. Ya. Nah, adapun kata ulang bisa dibedakan menjadi beberapa macam anak-anak. Ya. Macam-macam pengulangan. Yang pertama ada pengulangan seluruh. Ya. Yaitu pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem. Tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya buku menjadi buku-buku, jadi nggak ada imbuhan apapun, nggak ada tambahan apapun. Pengulangan seluruh ini namanya. Yang kedua ada pengulangan sebagian. Nah, pengulangan bentuk dasar secara sebagian ini contohnya pada kata membaca jika diulang menjadi membaca-baca. Ya. Jadi hanya sebagian yang diulang. Ketiga ada pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Anak-anak dalam golongan ini bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Satu contoh misalnya menghubung-hubungkan. Ya. Diulang dan dia tambahi dengan afiks. Memata-matai. Nah, ini termasuk jenis pengulangan yang berkombinasi dengan membubuhkan afiks. Yang keempat anak-anak, ini ada pengulangan dengan perubahan fonem. Suatu bentuk pengulangan terhadap suatu kata yang susunan katanya berubah. Satu contoh misalnya gerak itu menjadi gerak-gerik. Ini juga termasuk pengulangan. Ya, dengan adanya perubahan fonem. Ya, gerak menjadi gerik, gerak-gerik, ya, begitu. Selanjutnya yang kelima ada kata ulang semu. Ya, ini tolong nanti kalian bisa mencatat. Hal-hal penting dicatat di buku rangkumanmu atau buku catatanmu sehingga nanti pas waktu kamu ada ulangan harian atau ulangan akhir semester atau tengah semester, ya, atau mungkin tes, ya. Tes tryout, nah, tes latihan biasa bisa menjawab. Berikutnya kata ulang semu, ya. Yang dimaksud kata ulang semu tadi adalah kata ulang yang berupa kata dasar seperti kupu-kupu, biri-biri. Nah, ini termasuk jenis kata ulang semu ini, kupu-kupu, ya. Kupu-kupu, biri-biri. Ya. Berikutnya ciri yang kelima anak-anak ada unsur tempat. Ya, ada unsur tempat, ada suasana, pelaku, dan waktu. Ini ciri-ciri teks narasi. Keenam, menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa. Ketujuh, membangun alur dan mengutamakan faktor kronologis dan waktu. Jadi, kronologis waktu ini menjadi hal yang penting dalam teks narasi.
8, adanya unsur perbuatan atau tindakan. 9, adanya unsur rangkaian cerita. Yang ke-10 anak-anak, yang ke-10 adanya sudut pandang pengarang. Ya, adanya sudut pandang pengarang. 11, adanya keterangan nama tokoh dalam cerita. Jadi harus jelas nama tokohnya. 12, adanya keterangan yang menjelaskan latar kejadian peristiwa. Jelas ini. 13, unsur pikiran lebih tajam dibanding dengan unsur perasaan. Jadi ini lebih mengedepankan unsur pikiran, bukan perasaan seperti ketika kamu membuat cerpen ya. Itu mungkin perasaannya lebih menonjol. Tapi kalau dalam narasi, ini unsur pikirannya yang lebih ditajamkan. 14, menggunakan bahasa sehari-hari ya. Jadi bahasa sehari-hari ini biar nanti familiar. Jadi membacanya itu bisa langsung connect, nyambung, memahami cerita tersebut. 15, peristiwa atau kejadian yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Ingat ini ya, jadi benar-benar terjadi. Dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Nah, jadi bisa gabungan antara fakta nyata dengan imajinasimu kamu gabung. 16, berlandaskan konflik. Karena tanpa konflik biasanya narasi tidak menarik. Konflik tadi ya, imbuhan tadi ya. 17, memiliki nilai estetika atau nilai keindahan. Ya, karena ini untuk dinikmati orang lain, membacanya nanti orang lain biar bisa menikmati, maka harus ada nilai estetika. 18, menekankan susunan secara kronologis. Nah, jadi kronologis berkali-kali ditekankan ini ya, urutan waktunya. Itu anak-anak tentang ciri teks narasi. Untuk yang berikutnya, tujuan narasi. Ya. Tujuan teks narasi secara fundamental atau secara mendasar ya. Ini memiliki tujuan memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Jadi memperluas pengetahuan. Siapa yang membacanya, insya Allah nanti pengetahuannya bertambah luas. Yang berikutnya, tujuan kedua, memberikan pengalaman estetis, ya, memberikan pengalaman keindahan, estetika kepada pembaca. Ini dua tujuan. Adapun strukturnya, ya, jika kamu nanti menyusun atau membuat teks narasi, kamu harus memperhatikan strukturnya, ya. Yang pertama, kamu ini adalah menulis pengenalan. Pada bagian ini kamu harus mengenalkan tokoh, suasana, latar, dan lain sebagainya. Ini sebagai struktur yang pertama. Struktur yang kedua itu awal pertikaian. Pada bagian ini anak-anak berisi konflik atau permasalahan awal yang ditampilkan. Ya, maaf, ini ada salah ketik ya. Mestinya ini konflik ya, bukan konflik. Ya, bagian ini berisi konflik atau permasalahan awal yang ditampilkan oleh penulis. Ini awal pertikaian. Berikut klimaks atau puncak pertikaian. Ya. Setelah mengalami konflik, permasalahan memuncak sampai klimaks ya, puncak pertikaian permasalahan itu. Ya, sampai titik tertinggi, mencapai puncak pertikaian. Pada bagian ini anak-anak, ilustrasi konflik utama dan inti dari cerita itu harus benar-benar dipertajam ya. Konfliknya itu dipertajam ya. Selanjutnya struktur yang keempat, anti klimaks atau penyelesaian dari konflik yang memuncak tadi. Jadi selanjutnya itu harus ada penyelesaian anak. Jangan sampai nanti diputus pada konflik. Konflik sudah memuncak, nggak ada penyelesaian, itu ceritanya nggak bagus. Jadi harus nanti tetap ditampilkan penyelesaian dari pertikaian atau konflik yang ada di cerita itu tadi. Itu 4 struktur yang harus kamu penuhi saat kamu menulis sebuah teks narasi.
Berikut unsur-unsur narasi, ini ada alur atau plot, ya, yaitu deretan kejadian yang mengatur hubungan peristiwa demi peristiwa agar saling berkaitan secara logis. Jadi antara peristiwa satu dengan yang lainnya harus berkaitan, harus berhubungan, tidak boleh terputus atau menyimpang. Ya. Kedua ada pengembangan. Ya, deretan kejadian yang dimulai dengan pengenalan, pendahuluan dan seterusnya tadi sampai diakhiri dengan penyelesaian penutup, itu termasuk unsur pengembangan itu. Ya. Berikutnya jenis narasi anak-anak. Ini ada beberapa macam jenis narasi. Yang pertama, ini bisa kamu lihat di layarmu masing-masing. Ada yang namanya narasi informatif, yaitu narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi. Jadi intinya ini cerita tentang informasi secara tepat tentang suatu peristiwa. Tujuannya adalah untuk memperluas pengetahuan orang, ya, tentang kisah seseorang. Jadi orang yang baca itu bisa menjadi tambah pengetahuannya tentang beberapa kisah yang kamu ceritakan dalam narasimu. Berikut ada jenis narasi ekspositorik, ya, narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Pada narasi ini, ya, narasi ekspositorik, penulis menceritakan suatu peristiwa berdasarkan data yang sebenarnya. Jadi ceritanya bukan cerita merekayasa, jadi ada data sebenarnya terus diceritakan. Pelaku yang ditonjolkan ini satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari kecil hingga saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Itu biasanya begitu yang bentuk narasi ekspositorik ini. Ya. Karangan ini diwarnai oleh eksposisi. Ya. Maka ketentuan eksposisi ini berlaku pada jenis ini. Ya. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis. Itu kan ketentuan yang ada di eksposisi. Jadi menggunakan bahasanya harus logis, sesuai dengan fakta yang ada. Ya, tidak boleh menonjolkan terlalu banyak unsur sugestinya. Karena ini lebih bersifat objektif. Jadi main perasaannya itu tidak harus menonjol 100%, tidak. Karena ini harus objektif, harus fakta, sehingga nanti ada kombinasi, ya. Berikutnya anak-anak, jenis yang ketiga, ini ada jenis narasi artistik. Nah, jenis narasi artistik, ya. Narasi ini berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu. Narasi artistik ini menyampaikan sebuah amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar, sehingga tampak seolah-olah melihat. Jadi orang yang membacanya itu seolah-olah mengalami kejadian itu dan bisa menyaksikan. Ini jadi amanat terselubung. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis juga, ya, berdasarkan fakta. Ini jelas, ya, berdasarkan fakta yang ada. Tidak memasukkan unsur sugesti atau bersifat objektif. Jadi unsur sugestinya seminimal mungkin kalau bisa dihilangkan. Nah, beda dengan yang ini. Jenis yang keempat, ya. Jenis yang keempat ini ada narasi sugestif. Narasi sugestif ini, ya, saya blok, bisa dilihat. Narasi yang berusaha untuk memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Ini jadi lebih bersifat sugesti, ya, main perasaan yang ditonjolkan. Ini narasi sugestif. Anak-anakku yang Bapak banggakan, ya, untuk yang berikutnya kamu juga harus memahami tentang langkah-langkah menulis narasi. Jadi kamu kalau sudah memahami betul teori-teori penulisannya, berikut kamu harus juga memahami pula bagaimana langkah-langkah menulisnya. Ya, yang pertama kamu harus menentukan tema dan amanat yang ingin kamu sampaikan dulu. Jadi kalau kamu sudah pegang temanya, amanat yang ingin kamu sampaikan sudah ada terkonsep di pikiranmu, itu kamu nanti enak. Jadi sudah bisa menentukan arah tujuan kamu menulis narasi itu.
tetapkan sasaran pembaca. Jadi kira-kira narasimu nanti dibaca oleh siapa? Itu nanti kamu juga memperhitungkan. Ya, membuat cerita narasi itu nantinya kalau sudah jadi, siapa yang ingin membacanya? Apakah teman di sekolah, atau narasimu itu kamu bukukan untuk dibaca oleh orang secara umum, dewasa maupun anak-anak? Itu kamu harus mempertimbangkan, ya. Soalnya nanti kalau kamu punya kumpulan narasi bisa juga dibukukan itu, nanti bisa dijual itu di toko-toko buku, ya. Berikutnya, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Jadi kamu membuat skema, urutan-urutan kejadian, kamu konsep dulu. Ya, nanti biar kamu berceritanya bisa bagus. Bagi peristiwa utama dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita. Jadi itu harus jelas, ada pengenalan awal, ada perkembangan, ada akhir cerita, itu harus jelas peruntutannya. Rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Jadi ketika kamu bercerita tentang peristiwa utama, nanti kamu harus mengembangkan kalimat-kalimat itu ya menjadi kalimat yang lebih detail, lebih rinci, ya, sehingga si pembaca ini betul-betul bisa bertambah paham, ya, betul-betul memahami. Susunan tokoh dan perwataan, latar dan sudut pandangan ini harus kamu pikirkan juga. Susun tokohnya siapa yang kamu jadikan tokoh, perwataannya nanti gimana, karakternya, ya, latarnya nanti tempat kejadiannya itu di mana, kamu menggunakan sudut pandang yang mana, ceritamu sudut pandang pertama dengan kata aku, ataukah sudut pandang ketiga dengan kata dia, itu kamu harus jelas, ya, harus kamu pikirkan sebelumnya. Berikutnya, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Jadi tanda baca itu juga penting, anak-anak. Karena ketika kamu menulis sebuah cerita narasi, tanda bacanya kadang-kadang itu yang membaca memahaminya juga berbeda, sehingga kamu harus benar-benar menggunakan tanda baca dengan tepat, ya. Ini ada contoh, anak-anak. Jadi contoh paragraf teks narasi, ya, kamu bisa amati di layarmu masing-masing. Yang putar video ini di HP, ya, dilihat itu ada contoh teks narasi. Pergilah Teddy ke pasar menggunakan sepeda buntutnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sakit-sakitan. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepeda buntutnya menuju rumahnya, yang hanya, ya, sebuah gubuk di pinggir sungai. Nah, ini keindahannya kan bisa kita rasakan ini, ya. Kalimat-kalimatnya dirangkai dengan indah. Demikianlah ulasan kami mengenai teks narasi. Semoga bermanfaat. Kamu nanti bisa memahami dari awal sampai akhir, ya. Kamu pahami. Bila perlu nanti materinya yang penting-penting kamu ringkas, kamu rangkum, catat di buku catatanmu, sehingga nanti ketika ada ulangan harian, ya, ada ulangan tengah semester, ada ulangan akhir semester, ya, ada soal-soal yang berkaitan dengan teks narasi, kamu bisa menjawab dengan benar, ya. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian, ya, sehingga nanti kamu benar-benar menjadi anak yang berprestasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.